Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi at-tayyibin wa ashabihi al-ghurril mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah waliyus salihin wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul amin. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilayka an-nushur. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Amma ba'd. Ma'asyiral hadirin wal hadirat minal muslimin wal muslimat, jamaah salat subuh Masjid At-Taqwa Indo As-Sakinah Pekanbaru rahimakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah senantiasa kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia yang sangat banyak yang Allah berikan kepada kita. Kembali kita dimudahkan pagi ini untuk bisa membuka dan mengawali hari kita dengan ibadah yang mulia, salat subuh berjamaah di rumah Allah Ta'ala yang mulia ini. Mudah-mudahan ibadah kita, salat kita, zikir dan doa-doa kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan segala niat baik kita dimudahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita laksanakan. Kemudian kita mengucapkan ucapan salawat dan salam untuk Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam, Nabi panutan kita, junjungan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemudahan untuk bisa mencontoh dan mentauladaninya, mengikutinya di dalam kehidupan kita. Dan mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita syafaatnya pada hari yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Jemaah yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, kembali kita melanjutkan pembahasan yang mana wasiat yang ke-28 dari 55 wasiat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pagi ini tentang fadlu suratul ikhlas wal muawwidhataini. Itu berbicara tentang keutamaan surat al-ikhlas dan al-muawwidhataini, yaitu al-falaq dan surat an-nas. Setiap kita atau setiap muslim dengan izin Allah tabaraka wa taala sudah menghafal surat al-ikhlas dan juga sudah menghafal dua surat yang disebut dengan al-muawwidhataini, al-falaq dan surat an-nas. Bahkan surat-surat pendek yang sering dibaca di dalam pilihan-pilihan salat, bahkan dalam salat-salat sunnah kita membacanya. Bahkan dalam zikir-zikir pagi dan sore kita juga sering kita baca dua surat ini atau tiga surat ini. Membiasakan diri untuk membaca surat al-ikhlas dan al-muawwidhatain ini merupakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terdapat banyak manfaat, terdapat banyak keutamaan-keutamaan bagi orang-orang yang membacanya. Di antaranya adalah seperti yang akan kita baca dari
hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah di mana kita akan terjaga dari segala keburukan, di mana Muadz ibn Abdullah ibn Hubaib an Abi radhiyallahu taala anhuma qala, dia berkata, asabana tashun wa dhulmah fantazarna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam liyusalli bina fakharaja faqala qultu ma aqulu qal qul huwallahu ahad wal mu'awwidhataini hina tumsi wa hina tusbih thalathan yakfika kulli shay. Ketika Muadz bin Abdullah bin Hubaib dari abinya, dari ayahnya menceritakan ketika hujan sangat deras dan gelap gulita, di saat itu terjadi ya sebuah peristiwa di mana hujan yang sangat lebat, kemudian malam yang sangat gelap. Kami keluar mencari Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk salat bersama kami. Ini kisah di zaman Nabi SAW. Lalu kami menemukan beliau, menemukan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi alaihi salatu wasallam berkata, ya, katakanlah. Kemudian dia mengatakan qultu ma aqul, apa yang aku katakan wahai Rasul? Lalu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk mengatakan, katakan qul huwallahu ahad. Ya, katakan surat Al-Ikhlas wal Mu'awwidhatain dan dua surat Al-Falaq dan An-Nas. Di saat kamu berada di sore hari dan di saat kamu berada di pagi hari, 3 kali. Maka Allah Subhanahu wa taala akan ya mencukupkanmu, akan menjagamu dari segala keburukan-keburukan. Oleh kerana itu, Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini menganjurkan kita, umatnya, untuk membaca surat Al-Ikhlas, membaca Al-Mu'awwidhataini setiap pagi dan sore. Dan ini adalah zikir yang masyru', yang mesti setiap kita berusaha untuk melazimkan dirinya, menjaganya. Karena padanya ada manfaat yang sangat luar biasa. Dengan membaca, seseorang akan terjaga, terpelihara dari segala keburukan, termasuk keburukan jin dan manusia. Karena keburukan itu tidak hanya dari manusia, bahkan ada dari gangguan jin yang tidak terlihat oleh kita. Sebagaimana disebutkan oleh Allah, Dia melihat kita dan kita tidak bisa melihat mereka. Dan mereka mengganggu. Di antara makhluk ini ada yang mengganggu manusia. Oleh karenanya, di dalam surah Al-Mu'awwidhatain sendiri, ya, kalau dalam surah Al-Ikhlas kita dapatkan bahwa di situ ada penekanan akidah. Kita mengesahkan Allah, menguatkan keyakinan kita bahwa tidak ada ya sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Di dalam dua surat Al-Mu'awwidhatain itu ada permohonan dari seorang hamba kepada Allah Tabaraka wa taala agar dijaga dan dilindungi dari segala keburukan dan kejahatan setiap makhluk. Termasuk dari keburukan-keburukan yang ada di waktu malam dan juga kejahatan yang dilakukan oleh tukang sihir hingga keburukan dan kejahatan waswas syaitan. Semua itu Allah jaga kita. Bayangkan, dalam diri kita ada waswas, ada orang-orang yang menyihir, yang orang-orang yang sangat mengganggu dalam kehidupan. Ya. Dan tentunya mereka ini akan dijauhkan oleh Allah dari kita apabila seorang mukmin senantiasa berusaha menjaga dua surat yang disebutkan oleh Nabi SAW dengan Al-Mu'awwidhatain ini. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah, selain kita membaca ya dua surat ini atau tiga surat ini di waktu pagi dan petang, kita juga dianjurkan oleh Nabi kita SAW untuk membacanya di saat menjelang tidur kita. Di malam hari, di saat kita menjelang tidur, maka kita berusaha dan disunnahkan di dalam Islam agar kita membaca tiga surat ini berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Beliau berkata, Nabi alaihi salatu wassalam ketika berada di tempat tidur di setiap malam,
Dia menceritakan, bayangkan, menceritakan ini siapa? Istri beliau. Nabi SAW bukan hanya seorang yang menyampaikan, tapi dia adalah pelaku daripada apa yang disampaikan. Aisyah radhiyallahu taala anha, ya, Ummul Mukminin menceritakan, kata beliau dengan jelas menceritakan, Nabi SAW mengumpulkan kedua telapak tangannya, lalu kedua telapak tangan tersebut ditiup dan dibacakan Qul huwallahu ahad, membaca surat Al-Ikhlas dan melanjutkan dengan Al-Mu'awwidhataini. Kemudian beliau mengusap dengan kedua telapak tangannya tadi pada bagian tubuh yang mampu dijangkau, mulai dari kepala, wajah, tubuh bagian depan. Kemudian beliau melakukan sebanyak 3 kali. Hadis riwayat Imam Bukhari. Ini adalah sunnah yang barangkali kita semuanya bisa untuk melakukan itu. Tapi siapakah di antara kita yang bisa menjaga daripada zikir-zikir yang masyru' ini yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di samping kita dianjurkan untuk membaca pagi dan petang dan menjelang tidur, surat ini ya salah satu surat yang bisa kita gunakan untuk meruqyah atau mengobati yang sakit dari anggota tubuh kita. Ya, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam contohkan agar dibaca ketika merasa sakit. Berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, dia berkata, jika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya hendak tidur, beliau meniupkan telapak tangan, kemudian sambil membaca Qul huwallahu ahad dan Al-Mu'awwidhataini, kemudian beliau mengusap ke wajah dan seluruh tubuh. Dan Aisyah berkata, ketika beliau sakit, bayangkan ketika beliau sakit, beliau menyuruhku untuk melakukan hal itu, dan seperti ketika beliau hendak tidur. Jadi kalau ada anak-anak kita yang merasa ada terganggu, kita tidak tahu makhluk, bahkan subhanallah dalam perjalanan hidup kita, bahkan kita dianjurkan ya, untuk berta'awudz kepada Allah dalam setiap keadaan dan kondisi. Masuk ke tempat yang baru, asing bagi kita, atau menempati tempat yang juga asing bagi kita, bahkan anak-anak kita, sebagaimana Nabi SAW ya membacakan zikir dan doa untuk kedua cucunya. Kita tidak tahu dengan yang namanya gangguan, binatang-binatang berbisa, kemudian apa saja dari makhluk Allah Azza wa Jalla yang ada di saat kita tidur maupun di saat kita ya dalam keadaan terbangun. Ada sebuah kisah yang ini terjadi dalam kehidupan salah seorang ikhwah kita. Dia ini salah seorang peruqyah yang hari-harinya, Masya Allah, ya, dia sering meruqyah kaum muslimin yang kemudian di saat dia cerita, di saat dia meruqyah itu ada ancaman-ancaman dari jin yang ya artinya yang mengganggu orang yang diruqyah itu. Tiba-tiba ya di saat dia meruqyah, dia diancamnya oleh jin tersebut bahwa dia akan membunuhnya, bahkan dan seterusnya. Subhanallah, ketika dia pulang ke rumah dan di saat malam sudah tiba, dia tidur. Dan alhamdulillah, kata ikhwah kita ini, di antara wirid yang tidak pernah saya tinggalkan adalah membaca surat Al-Ikhlas dan Al-Mu'awwidhataini. Di antara zikir yang tidak pernah ditinggalkan sebelum tidur. Bagaimanapun lelahnya dia pulang dan kondisi yang sangat capek, tapi dia berusaha untuk ya membaca surat ini di saat dia tidur, dan dibacakan untuk dirinya, dibacakan untuk anak-anaknya, semuanya dibacakan. Dan subhanallah, di malam itu tibalah gangguan. Ya, datang gangguan dari jin yang itu ketika itu berupa seekor binatang yang sangat berbisa. Dalam tidur, subhanallah, kata dia, seakan-akan saya dalam keadaan terbangun, menepis binatang tersebut, dan tiba-tiba saya bangun dan saya lihat binatang itu sudah berangkat, sudah pergi. Bayangkan bagaimana penjagaan Allah Azza wa Jalla kepada dia dan keluarganya. Jadi ini sangat luar biasa ikhwani. Bagaimana kita harus menjaga diri kita dan keluarga kita, dan kita bacakan surat ini untuk diri kita dan anak kita. Jika seandainya belum bisa membacanya, kita bacakan, kita doakan agar Allah Azza wa Jalla menjaga kita. Bahkan di dalam surat ayat Al-Kursi yang sudah kita bacakan, bahwa ketika kita membaca surat
atau ayat kursi di saat kita menjelang tidur, Allah Azza wa Jalla akan menjaga kita sampai kita bangun. Ya, akan menjaga kita, akan dijaga oleh malaikat Allah Azza wa Jalla sampai kita bangun. Dan ini keutamaan yang Allah berikan kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ikhwani kaum muslimin rahimakumullah. Ini bukan hanya sekedar kalimat yang diucapkan, tapi ini adalah ilmu yang mesti kita amalkan. Dan ini adalah bentuk penjagaan syariat kepada jiwa kita, kepada diri kita. Betapa zikir dan doa itu, betapa ayat Al-Quran itu menjadi obat dan pelindung bagi kita dari segala bentuk keburukan-keburukan. Dan ini kita sadari bersama bahwa tidak ada keadaan dan kondisi yang tidak terlepas dari gangguan dan serangan, baik itu dari makhluk yang namanya manusia maupun makhluk jin dan sejenisnya. Oleh karena itu, pagi ini kita kembali mengulang di antara keutamaan surat Al-Ikhlas dan Al-Mu'awwidzatain ini, betapa Allah akan menjaga kita dari segala bentuk keburukan-keburukan jika kita membaca ketiga surat yang didapatkan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wasiat yang ke-29 lebih khusus berbicara tentang fi fadli al-mu'awwidzatain, yaitu keutamaan dua surat ini. Di dalam hadis yang lain, seperti Uqbah bin Amir radhiyallahu taala anhu berkata, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, Nabi berkata, alam tara ayat unzilatil laila lam yura mithluhunna qul a'udzu birabbil falaq qul a'udzu birabbin nas. Ini dua surat yang Allah turunkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di dalam hadis yang lain, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang keutamaan dua surat ini dari Abi Sa'id Al-Khudri, qala kana Rasul sallallahu alaihi wasallam yata'awwadhu minal janni wa 'ainil insani hatta nazalat al-mu'awwidhatan falamma nazalata akhadha bihima wa taraka ma siwahuma, rawahu Tirmidzi, hadisun hasan. Di mana Abi Sa'id Al-Khudri menceritakan di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam berlindung dari jin dan ain, mata hasad manusia. Jadi mata hasad ini perlu kita jaga diri kita, anak kita. Makanya kaum muslimin tidak mudah-mudah bagi seorang untuk memajang foto dirinya, foto anaknya, bahkan foto istrinya di media-media sosial, diangkat, dinaikkan sebagai status dengan bangga, dalam keadaan keluarganya dalam keadaan tabarruz, bersolek, bangga, selfie satu keluarga, kemudian diupload, kemudian diangkat sebagai status dengan bangga, waliyadzubillah. Dan kita menjaga wasilah-wasilah yang akan menyebabkan itu terjadi kepada kita. Bahkan mata hasad itu tidak hanya karena hasad. Orang ketika melihat ta'ajub, tidak diikut sertakan dengan lafaz ta'zim dan tasbih kepada Allah, bisa itu akan menjadi sebab terjadinya ain, penyakit kepada anak-anak kita. Makanya ada anak-anak yang secara fisik lucu, kemudian anak ini sangat menarik, jangan lupa untuk kita ta'awuzkan. Dan kemudian kita, orang yang memandangnya juga jangan lupa untuk mengucapkan kalimat tasbih, mengikutkan kalimat ta'zim kita, ta'ajub kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya ikhwani kaum muslimin, Rasul alaihissalam berlindung dari jin dan berlindung dari mata hasad manusia sampai turun dua al-mu'awwidhatan ini, sampai Allah turunkan dua surat Al-Falaq dan An-Nas ini. Ketika keduanya turun, Nabi mengambil keduanya. Artinya Nabi mencukupkan dengan dua Al-Falaq dan An-Nas ini dan meninggalkan yang lain. Bayangkan dalam hadis ini betapa Nabi alaihissalam memegang dan mengamalkan, menjaga dirinya dari segala bentuk gangguan dan keburukan dengan membaca dua surat ini. Kemudian ikhwani kaum muslimin rahimakumullah, seperti yang kita sudah bacakan tadi,
dari Uqbah ibn Amir ya, bahwa tidaklah engkau mengetahui ya, ayat yang telah diturunkan malam ini yang belum pernah ada sama sekali sebelumnya. Ini berbicara tentang Al-Falaq dan An-Nas. Ya, betapa besar dan keagungan dua surat ini. Walaupun secara jumlah ayat dia pendek dan sedikit jika dibandingkan dengan surat-surat yang lain, namun keutamaan yang sangat luar biasa. Kemudian dari Anas radhiyallahu taala anna rajulan qala ya Rasulullah inni uhibbu hadhihi surah, surat Al-Ikhlas, yang qala inna hubbaha adkhalakal jannah. Ini berbicara tentang keutamaan surat Al-Ikhlas ya. Khususnya salah seorang sahabat Anas menceritakan, ya Rasulullah, aku mencintai surat ini. Surat apa? Al-Ikhlas. Maka Nabi SAW mengatakan, sesungguhnya dengan mencintainya dapat memasukkan kamu ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana kisah yang juga sudah kita sebutkan, di mana Nabi SAW yang mengutus beberapa sahabat, kemudian sahabat ini salat dengan surat Al-Ikhlas saja. Sampailah berita itu ke telinga Nabi dan diadukan kalau sahabat ini hanya membaca surat Al-Ikhlas saja, tidak ada surat yang lain dibacanya. Dan Nabi SAW di saat disampaikan kepadanya tentang kisah laki-laki tersebut, Nabi berkata, tanyakan kepadanya apa yang membuat dia untuk membaca surat itu. Ternyata subhanallah, jawaban dari laki-laki itu apa? Karena aku melihat di dalamnya ada sifat Allah Azza wa Jalla dan aku mencintainya dan aku menyukainya. Maka Nabi SAW mengatakan, Allah menyukai kamu seperti mana engkau menyukai Allah Tabaraka wa Ta'ala. Luar biasa betapa besarnya keutamaan-keutamaan yang ada pada surat-surat yang sudah kita sampaikan tersebut. Dan Rasulullah SAW ajarkan kepada umatnya agar kita berusaha untuk menjaganya. Terakhir, hadis dari Jabir ibn Abdullah radhiyallahu taala anhu qala qala Rasul sallallahu alaihi wasallam ya iqra ya Jabir, ya, Nabi mengatakan kepada Jabir, baca wahai Jabir. Faqultu wa ma aqra bi abi anta wa ummi, apa yang saya baca wahai Rasul? Qala qul a'udzu bi rabbil falaq wa qul a'udzu bi rabbin nas. Baca Al-Falaq dan An-Nas. Walan taqra bimithlihima faqara'atahuma faqala aqra bihima. Dibacanya oleh Jabir radhiyallahu taala anhuma. Dan inilah ya, gambaran dari kehidupan Rasulullah dan para sahabat, bagaimana mereka menjaga, merutinkan ya di setiap pagi dan petang, setiap menjelang tidur dan istirahat ya, untuk menjaga dan terus membacanya. Dan bagaimana Rasulullah SAW digambarkan di saat dia menjaga dirinya dari gangguan jin dan dari mata hasad manusia, maka Allah turunkan dua surat yang Allah jadikan sebagai bentuk perlindungan dari segala bentuk gangguan-gangguan. Oleh karena itu ikhwanikum muslimin, sebagai faedah bagi kita ya, sebagai bentuk amalan terhadap sunnah Nabi ini, mari kita berusaha bersama-sama untuk mengamalkan kedua atau ketiga surat ini dalam kehidupan kita, sehingga kita akan merasakan berbagai macam manfaat dan faedah dalam kehidupan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala jaga kita dan keluarga kita dari segala bentuk keburukan, baik dari golongan jin dan manusia atau dari golongan-golongan atau dari bentuk was-was yang dalam jiwa kita. Karena sesungguhnya was-was itu adalah penyakit, dan itu kita mesti berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa sallam wa subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.